Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya Pak Her. Insyaallah pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Kenapa kita membahas hal tersebut? Karena jangan sampai kita itu berpuasa tetapi tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu sudah menahan rasa lapar kita, rasa haus kita dari subuh sampai maghrib tetapi tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat hal yang merugi ya. Seperti kalau kita misalkan bekerja dari pagi sampai sore tetapi kita tidak digaji. Nah, itu sangat rugi banget. Begitu pula dengan puasa. Ketika kita sudah menahan rasa lapar kita, sudah menahan rasa haus kita, akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya ya, tidak dinilai sebagai pahala. Tentu hal tersebut itu merusak ya nilai pahala kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash." Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya ilal ju'i wal 'atash, kecuali dia mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada penyebab ya. Orang tersebut itu hanya mendapatkan rasa lapar saja, hanya mendapatkan rasa haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya khamsun yuftirana shaim. Ada 5 hal ya. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan merusak pahala puasa, yaitu al-ghibatu wan namimatu ya, kemudian wal kadhibu wan nadharu bisyahwah, kemudian yang terakhir adanya wal yaminul kadhibah. Oke, kita sekarang bahas yang pertama, al-ghibatu. Apa itu ghibah? Al-ghibatu, kata Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrihu. Kamu menyebutkan, menceritakan tentang saudaramu tetapi dia tidak menyukainya. Contohnya misalkan kamu itu menjelek-jelekan temanmu, kamu itu menceritakan kekurangannya, kamu menyebutkan aibnya, walaupun tasadikon, meskipun apa yang kamu ucapkan itu benar, tetapi itu adalah perbuatan ghibah yang kita tidak boleh melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kamu itu saling ya menjelekan antara satu dengan yang lainnya. Janganlah di antara kamu itu saling berbuat ghibah ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu ya. Apakah kamu itu menginginkan atau menyukai memakan bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, pasti kamu itu tidak menyukainya ya. Oleh karena itu ghibah itu dilarang dalam Islam, apalagi saat ini kita sedang berpuasa ya. Maka mengatakan sesuatu tentang teman kita, tentang saudara kita ya yang tidak baik, maka itu kita tidak boleh ya melakukannya. Kemudian yang berikutnya wan namimatu, yaitu mengadu domba. Misalkan ada si fulan
cerita kepada si A ya tentang si B. Kemudian fulan tersebut cerita kepada si B tentang si A ya, untuk menghilangkan ya, untuk menjelek-jelekan hubungan sosialnya di antara keduanya. Itu mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka hal tersebut pun dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang para penghasut yang merusak hubungan ya, yang merusak hubungan sosial, yang merusak kedamaian, maka orang penghasut tersebut itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk syurga orang-orang penghasut ya. Jadi mengadu domba itu dilarang ya. Domba saja dilarang diadu, apalagi manusia ya. Jadi tidak diperbolehkan ya mengadu domba tersebut. Kemudian yang berikutnya wal kadzibu, yaitu berbohong. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu dalam puasa ataupun di luar puasa kita tidak boleh berbohong. Kenapa? Karena dibohongin itu sakit rasanya ya. Jadi tidak boleh berbohong. Kemudian wan nadharu bisyahwah. Kita melihat sesuatu yang bukan haknya. Melihat sesuatu yaitu dengan syahwat. Misal melihat kepada yang lawan jenis, kemudian tumbuhnya syahwat diiringi dengan nafsu, hawa nafsu, maka ini pun dilarang. Ini pun bisa merusak ya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dilarang melihat sesuatu yang bukan lawan jenis kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu yaghuddu min absarihim yahfadzu furujahum. Wahai orang-orang yang beriman, ya tundukkanlah kepalamu, ya tundukkanlah pandanganmu. Ya, kita tidak boleh melihat lawan jenis, kita tidak boleh ya melihat akhwat. Yaghuddu min absarihim yahfadzu furujahum. Maka peliharalah kemaluan kita. Nah, maka di situ kita dilarang ya oleh Allah untuk melihat lawan jenis ya, atau kita memandang sesuatu yang menumbuhkan syahwat atau nafsu birahi kita. Kemudian terakhir wal yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Termasuk di dalamnya yaitu orang yang senantiasa ya memberikan janji namun pada akhirnya mengkhianati ya. Hal ini itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka pada hari kiamat kelak orang-orang yang senantiasa bersumpah palsu, senantiasa berjanji namun pada akhirnya mengkhianati, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka ya pada hari kiamat kelak. Allah itu tidak suka. Maka tadilah ya 5 hal yang dapat merusak amalan puasa kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.